Sebuah komitmen yang dibangun dengan air mata dan janji setia tiba-tiba terseret dalam pusaran isu perselingkuhan. Inisial nama artis dan tudingan pelakor di kolom komentar. Minggu ini, Indonesia tidak hanya membicarakan perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Baratia, tapi kita sedang menyaksikan bagaimana sebuah nama bisa menjadi sasaran amarah massa hanya karena sebuah asumsi. Kita akan bicara jujur tentang mengapa selingkuh itu menjadi candu yang merusak otak, dan mengapa nama Aura Kasih tiba-tiba menjadi kambing hitam dalam narasi yang mungkin saja hanyalah fiksi. Mari kita bedah faktanya dulu. Isu Aura Kasih menjadi pihak ketiga bermula dari apa yang netizen sebut sebagai cocok logi. Kesamaan partai politik hingga video lama berisi pantun dianggap sebagai bukti otentik sebuah pengkhianatan. Inilah fenomena psikologi massa yang mengerikan. Ketika sebuah ikon pernikahan ideal retak, otak kita secara bawah sadar menolak kenyataan bahwa mereka bisa berpisah karena alasan prinsip. Kita butuh penjahat, kita butuh sosok yang disalahkan, dan inisial AK menjadi sasaran empuk. Padahal secara hukum, nama Aura Kasih tidak ada dalam materi gugatan cerai tersebut. Tapi kenapa kita begitu ingin percaya bahwa itu dia? Selingkuh itu bukan kurang cinta, tapi seringkali karena haus adrenalin. Psikologi menjelaskan bahwa hubungan yang stabil itu menenangkan, tapi bagi sebagian orang, ketenangan itu membosankan. Mereka rindu sensasi sembunyi-sembunyi, deg-degan saat ponsel berbunyi, dan ketidakpastian. Inilah jebakan dopamin. Banyak pelaku selingkuh salah mengartikan rasa takut ketahuan sebagai rasa cinta mati. Mereka merasa lebih hidup saat melakukan hal terlarang. Dan bagi sosok yang ditunjuk sebagai pelapor, motivasinya seringkali adalah validasi ego. Ada kepuasan semu saat mereka bisa merebut perhatian seseorang yang sudah laku dan berkualitas di mata orang lain. Ini yang kita sebut sebagai social proof. Otak kita malas berpikir, jadi kita hanya menginginkan apa yang orang lain miliki. Kenapa kasus seperti RK, Atalia, dan tudingan ke Aura Kasih ini begitu menguras emosi kita? Karena tahun 2025, pernikahan bukan lagi sekadar kontrak dapur ngebul. Pernikahan adalah simbol harga diri dan identitas. Tokoh publik yang kita anggap suami idaman terseret isu miring yang hancur bukan hanya rumah tangganya, tapi juga standar ideal kita. Kita merasa ikut dikhianati. Itulah sebabnya netizen menyerang Aura Kasih dengan begitu agresif. Itu adalah bentuk proyeksi rasa kecewa kita sendiri terhadap realita yang tidak sesuai ekspektasi. Perselingkuhan adalah pilihan sadar, bukan kecelakaan. Begitu juga dengan penyebar fitnah, itu adalah pilihan. Kita punya akal untuk menyaring mana fakta dan mana sekedar bumbu drama media sosial. Jangan biarkan adrenalin dari sebuah gosip mengaburkan logika kita. Mari kita hargai privasi mereka yang sedang terluka dan berhenti menghakimi hidup orang lain yang berdasarkan satu atau dua inisial yang tak pasti.